Baik, saya akan membahas tentang poin pertama, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 awal kemerdekaan. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memerlukan dasar hukum dan konstitusi sebagai pedoman penyelenggaraan negara. Nah, hal ini semua terjadi ketika Jepang janji beri kemerdekaan. Menjelang akhir Perang Dunia Kedua, Jepang yang saat itu sedang terdesak berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Untuk itu, Jepang membentuk yang namanya Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, yang dalam bahasa Jepangnya disebut dengan Dokuritsu Junbi Kosakai, yang bertugas untuk merancang dasar negara serta konstitusi untuk Indonesia merdeka. 2. Sidang BPUPKI dan Panitia 9. Dalam sidang BPUPKI muncul berbagai usulan tentang dasar negara. Ada yang mengusulkan berlandaskan Islam, ada yang mengusulkan berlandaskan nasionalisme, dan ada juga yang memadukan keduanya. Untuk mengendahi perbedaan itu, dibentuklah yang namanya Panitia 9. Berikut ini merupakan nama-nama anggota Panitia 9. Ketiga, Piagam Jakarta. Panitia 9 menghasilkan sebuah naskah yang disebut dengan Piagam Jakarta. Piagam ini merupakan rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalamnya terdapat rumusan Pancasila dengan pola pertama yang berbunyi ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Jadi bisa dikatakan Piagam Jakarta merupakan cikal bakal terbentuknya Undang-Undang Dasar 1945. 4. Proklamasi kemerdekaan. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu, Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi ini menandai lahirnya negara Indonesia, tetapi belum ada undang-undang dasar yang resmi berlaku. 5. Sidang PPKI. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan, PPKI bersidang untuk menetapkan dasar hukum negara. PPKI kemudian mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi pertama di Indonesia. Namun, terdapat perubahan penting pada Piagam Jakarta, yakni sila pertama pada Piagam Jakarta yang berbunyi ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini dilakukan untuk menjaga persatuan bangsa, yakni toleransi agar saudara-saudara di Indonesia yang berbeda agama tidak merasa keberatan atau dibedakan. Keenam, Undang-Undang Dasar 1945 berlaku. Mulai tanggal 18 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar 1945 resmi berlaku. Isinya terdiri dari pembukaan, batang tubuh yakni 16 bab dan 37 pasal, aturan pelarihan dan aturan tambahan. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang kita kenal sekarang adalah sebenarnya berasal dari Piagam Jakarta, hanya saja mengalami sedikit perubahan pada sila pertama. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui dulu apa sih konstitusi RIS? Konstitusi RIS adalah konstitusi transisi yang lebih banyak dipandang sebagai kepentingan Belanda daripada kepentingan rakyat Indonesia. Karena itu usianya sangat singkat, hanya sekitar 8 bulan. Selanjutnya, Konstitusi RIS 1949. Kapan berlaku Konstitusi RIS 1949? Konstitusi RIS 1949 berlaku sejak 27 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1950. Dan mengapa terbentuk Konstitusi RIS? Karena setelah perjuangan panjang, Belanda ini mengakui Indonesia melalui Konferensi Meja Bundar. Namun syaratnya Indonesia harus bentuk federal dengan nama Republik Indonesia Serikat atau biasa kita kenal dengan RIS. Oleh karena itu, berlaku Konstitusi RIS 1949. Konstitusi ini mengatur sistem pemerintahan parlementer dan bentuk negara federasi yang terdiri dari negara-negara bagian otonom. Ciri utama dari Konstitusi RIS 1949 ada 3, yaitu 1. Bentuk negara. Bentuk negara yang federal atau serikat dengan 16 negara bagian. RIS yang diakui secara resmi ada 7, yaitu 1. Negara Republik Indonesia, 2. Negara Indonesia Timur, 3. Negara Pasundan, 4. Negara Jawa Timur, 5. Negara Madura, 6. Negara Sumatera Timur, dan 7. Negara Sumatera Selatan.
DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat, dan Senat Wakil Negara Bagian. Dan setelah pembubaran RIS, Konstitusi RIS digantikan oleh UUDS 1950 pada tanggal 17 Agustus 1950. Dan semenjak 5 Juli 1959, Indonesia kembali menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku hingga sekarang. Oke, lanjut ke materi selanjutnya, yaitu Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Kalian kebayang nggak sih kalau Indonesia tuh pernah terbagi lagi jadi banyak negara kecil? Nah, hal tersebut pernah terjadi loh di Indonesia, tepatnya setelah Indonesia merdeka. Tapi karena keinginan rakyat sangat kuat untuk bersatu, akhirnya Indonesia kembali lagi menjadi negara kesatuan. Nah, untuk kembali lagi menjadi negara kesatuan, kita tuh butuh yang namanya aturan baru yang dinamakan sebagai Undang-Undang Dasar Sementara 1950 atau UUDS 1950. Nah, apa sih UUDS 1950? Yuk kita bedah bareng. Sebenarnya setelah merdeka, Indonesia tuh sempat menggunakan konstitusi RIS. Ini adalah aturan yang membuat Indonesia menjadi negara serikat. Artinya ada negara bagian dalam satu negara. Tapi karena banyak rakyat yang nggak setuju akan hal tersebut, mereka tuh maunya kita bersatu dari Sabang sampai Merauke tanpa adanya sekat. Akhirnya konstitusi RIS dibubarkan dan muncullah kesepakatan pada 19 Mei 1950 untuk kembali lagi menjadi negara kesatuan. Untuk mengisi kekosongan hukum, dibentuklah sebuah panitia untuk menyusun Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Naskah ini pun disahkan pada pertengahan Agustus 1950 dan mulai berlaku pada 17 Agustus 1950. Aturan ini dibuat dengan tujuan untuk menjadi aturan sementara sampai ada Undang-Undang Dasar yang permanen. UUDS 1950 itu punya 3 ciri utama yang harus kalian tahu. Yang pertama itu adalah kembali ke negara kesatuan. Nah, ini merupakan hal penting karena UUDS 1950 ini mengembalikan Indonesia menjadi negara kesatuan yang utuh dan bersatu, dan menghapus sistem negara bagian yang ada pada sebelumnya. Yang kedua adalah sistem pemerintahan parlementer. Nah, ini berbeda dengan Undang-Undang Dasar 1945 sekarang. Karena pada masa itu, yang punya kekuasaan tertinggi untuk mengatur pemerintahan itu adalah para Perdana Menteri dan Menteri-menterinya. Sedangkan Presiden itu hanya menjadi kepala negara atau simbol negara. Ketiga adalah sistem multipartai. Nah, pada masa ini itu banyak sekali muncul partai-partai politik. Saking banyaknya partai-partai politik yang muncul dan sering berganti-ganti, akhirnya pemerintah jadi nggak stabil dan banyak program-program besar yang sulit dijalankan. Meskipun sifatnya sementara, UUDS 1950 ini punya satu pencapaian yang penting, yaitu berhasil membentuk sebuah badan konstituante yang tugas utamanya adalah untuk merumuskan Undang-Undang Dasar. Nah, untuk memilih anggota konstituante ini, untuk pertama kalinya Indonesia mengadakan pemilihan umum atau pemilu. Nah, ini merupakan tonggak demokrasi kita. Karena pemerintahan yang sering gonta-ganti, akhirnya muncullah kegaduhan politik. Sehingga pada tanggal 5 Juli 1995, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang berisi 2 hal. Yang pertama adalah membubarkan badan yang seharusnya membuat Undang-Undang Dasar yang baru. Yang kedua adalah mengembalikan Indonesia untuk menggunakan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dengan dikeluarkannya dekret ini berakhir sudahlah masa UUD 1950. Nah, selanjutnya ada Undang-Undang Dasar 1945 periode 5 Juli 1959 sampai 19 Oktober 1959. Periode ini merujuk kembali pada masa berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 setelah berlakunya Dekret Presiden 5 Juli 1959 hingga 19 Oktober 1999. Yang merupakan tanggal disahkannya amandemen pertama Undang-Undang Dasar 1945. Pada masa ini, Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara dan mengalami berbagai dinamika politik termasuk masa demokrasi.
ada 4 peristiwa penting di periode ini. Yang pertama, Dekri Presiden 5 Juli 1959. Presiden Soekarno mengeluarkan dekret untuk mengembalikan Indonesia ke Undang-Undang Dasar 1945 setelah gagalnya konstituente baru. Yang kedua, era demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1966. Presiden Soekarno memegang kekuasaan yang sangat besar. MPR dan DPR diangkat, bukan dipilih secara pemilu. Presiden juga begitu, dipakai secara penpres yang menggeser dari prinsip demokrasi. Yang ketiga, era Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1998. Undang-Undang Dasar 1945 tetap menggunakan slogan dilakukan secara murni dan konsekuen. Tetapi dalam praktiknya kekuasaan presiden menjadi sangat dominan. Presiden bisa dipilih berkali-kali tanpa batasan. Begitu juga dengan DPR dan MPR. Lebih banyak menjadi tempel pemerintah. Kehidupan politik dituntut ketat, kebebasan bermusyawarah dibatasi, dan pemilu hanya formalitas. Yang keempat adalah krisis reformasi pada tahun 1998 sampai 1999. Krisis ekonomi dan korupsi menyebabkan jatuhnya rezim Soeharto pada Mei 1998. Setelah itu, tuntutan reformasi semakin kuat, termasuk tuntutan dan mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 agar lebih demokratis. Oke, sekian video pembelajaran pada episode kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa aktifin loncengnya biar nggak ketinggalan video-video baru dari kami. Dan sekian dari kami. Terima kasih. Dadah!